Saudara-saudara pencinta renungan harian Katolik Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Saat saya masih di sekolah dasar, seringkali kami anak laki-laki mengganggu anak-anak perempuan saat istirahat. Saat anak perempuan yang kami ganggu, entah dengan memegang alat-alat tulisnya ataupun tangannya, anak-anak perempuan mengeluarkan kata-kata, "Ih, najis," sambil mengebas-ngebaskan tangannya atau meniup-niup alat tulis yang baru kami pegang. Kami biasanya tertawa-tawa dan melakukan lagi pada lain kesempatan. Yang menarik adalah mengapa kata yang keluar adalah kata najis. Kami mengira kata-kata itu sinonim dengan kata sebal, tetapi rupanya lebih dari itu. Apa sebenarnya arti kata tersebut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, najis itu berarti kotor atau kotoran ataupun jijik. Jika memang demikian, cukup mengherankan mengapa kata itu digunakan untuk menunjukkan rasa kesal kepada anak laki-laki yang mengganggu. Apakah tangan anak laki-laki itu kotor saat memegang tangan atau alat tulis anak perempuan? Ataukah perbuatan itu membuat jijik anak-anak perempuan itu terhadap anak laki-laki? Jika diperhatikan lebih jauh, arti kata ini rupanya berkaitan erat dengan soal peribadatan. Najis adalah hal-hal yang membuat suatu peribadatan gagal atau tidak sah karena dianggap kotor. Beberapa agama termasuk di zaman Yesus, hal-hal kotor yang menyebabkan tidaknya suatu ibadat adalah kotoran, apakah itu berasal dari hewan atau manusia, air liur hewan yang dianggap haram, jenazah, dan lain sebagainya. Najis dengan demikian adalah apapun dari luar tubuh yang kotor, menjijikkan, yang menyebabkan tidak sahnya suatu ibadat. Itulah sebabnya sebelum melakukan ibadat ada ritus pembersihan terlebih dahulu, entah dengan mencuci tangan atau kaki, muka atau bagian-bagian tubuh lainnya yang kerap bersentuhan dengan benda-benda yang dianggap kotor tadi. Yesus menerapkan kata najis ini sebagai hal yang menyebabkan tidak sahnya suatu ibadat. Tetapi materi kotoran yang dimaksud Yesus berbeda. Bagi Yesus yang kotor itu bukan berasal dari luar manusia, tetapi justru berasal dari dalam manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apa yang berasal dari manusia yang membuat dirinya najis? Tidak lain dan tidak bukan adalah niat dan kehendak itu sendiri. Kriteria ini membawa kesadaran baru bahwa beribadat yang benar itu sesungguhnya tidak mudah. Bukankah dalam diri kita kita selalu berkelebat niat-niat yang tak baik, kehendak-kehendak yang kurang baik. Bahkan saat kita sedang kusuk beribadat pun, hal-hal yang tidak baik itu kerap muncul juga. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan pula, bukan persembahan yang kuinginkan, tetapi hati yang remuk redam. Hati yang sadar bahwa dirinya bukanlah apa-apa berhadapan dengan yang maha suci. Hatinya penuh dengan hal-hal yang najis. Pengertian Yesus tentang najis akhirnya membuka wawasan kita bagaimana seharusnya kita beribadat, yakni dengan pertama-tama mengakui kelemahan-kelemahan yang kita buat, agar dengan demikian hati kita sungguh merasakan, aku adalah debu yang tidak berharga, namun dikasihi Tuhan. Akan tetapi, sangat disayangkan, kita terkadang kurang menyiapkan diri dengan baik saat kita akan mulai ibadat.
Mengapa? Karena kita terlalu tergesa-gesa saat mau beribadat. Tuhan memberkati.